Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama Cinta Terlarang. Kali ini kita membahas tentang siasat wanita simpanan yang ingin merebut suami orang. Ini diambil dari dua kisah nyata ya teman-teman. Hari itu, Rina memberitahu pada suami temannya bahwa Yola istrinya harus dibawa berobat ke rumah sakit karena dia sudah banyak melamun. Panggil saja namanya Yola. Yola adalah istri setia pada suami yang memiliki sakit yang ada pada dirinya. Masak pun bisa dia sambil melamun teman-teman. Rina, sahabat Yola, selalu memberikan semangat padanya karena dia memiliki seorang anak yang harus dijaga dan dibesarkannya sampai hingga dewasa nanti. Sehari-hari Yola banyak melamun, entah apa yang dipikirkannya, hingga dia lebih banyak diam. Sampai dipanggil pun dia tidak mendengarkannya karena banyak melamun ya teman-teman. Ternyata Herman bukannya lebih mementingkan istrinya, malahan asik bermain kuda-kudaan dengan wanita selingkuhannya itu di rumah kontrakan ya teman-teman. Sepertinya ini rumah kontrakan ini. Jaket yang sudah 2 hari tak diganti oleh Herman lalu diminta buka oleh wanita simpanannya itu untuk dicuci. Katanya untuk dicuci teman-teman, tapi kenyataannya nanti berbeda ya teman-teman. Bahagianya Herman di luar sana saat bertemu dengan Dewi, wanita simpanannya itu, sampai melupakan istrinya yang sakit-sakitan di rumah dan banyak melamun. Dia pergi untuk makan siang bersama wanita simpanannya itu. Sengaja nggak masuk kerja demi bisa berduaan dengan wanita tersebut. Pagi itu, anak mereka yang mau pergi ke sekolah berpamitan pada ibunya yang lagi sakit. Alasan ibunya hanya masuk angin, katanya, untuk menutupi penyakitnya pada sang anak. Anaknya lalu meminta ayahnya untuk membawa ibunya ke rumah sakit, tapi ayahnya menolak. Dan betapa senangnya sang ayah, rupanya begini kerjanya. Bukannya ke kantor, Herman malah pergi menemui Dewi, wanita simpanannya itu, di suatu tempat di perjalanan. Betapa terkejutnya Rina, sahabat dari Yola, wanita yang istrinya sedang sakit di rumah, malah suaminya berselingkuh dengan wanita lain di belakangnya teman-teman. Nah, ini untung ketahuan ya teman-teman. Bergegas Rina mengikuti wanita tersebut ke tempat kerjanya. Benar saja, Dewi yang sedang berbicara pada temannya merencanakan sesuatu dan didengar olehnya. Lalu dia dengan marahnya pergi meninggalkan wanita itu dari sana. Rencana dia mau menuju rumahnya Yola ini teman-teman, tapi lihat aja lah nanti. Malam itu Yola istrinya ingin minta bermain kuda-kudaan karena sudah lama tempurung berbulunya
tak pernah digesek sama titik besar milik suaminya itu. Tanpa disengaja, Yola mendengar suara handphone suaminya berbunyi dari dalam tas. Ternyata benar, foto wanita tersebut ada di dalam handphonenya. Betapa sedihnya hati seorang istri setia yang suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Tak terbayangkan ya teman-teman. Rina, sahabat dari Yola, merasa gelisah dan khawatir untuk memberitahukan yang dilihatnya kemarin sewaktu di persimpangan jalan. Kalau itu suami dari temannya ya teman-teman. Entah dari mana cara menyampaikan. Takut sahabatnya itu bersedih karena suaminya ketahuan selingkuh dengan wanita lain di hadapannya sewaktu dia pergi beli gado-gado di pasar teman-teman. Sahabatnya ingin yang terbaik baginya, ingin memeriksakan sakit yang dialaminya dan masalah dalam rumah tangganya teman-teman. Keesokan hari, Yola dan Rina pergi mendatangi kafe tempat Dewi selingkuhan suaminya itu bekerja. Lalu mereka memarahinya. Akhirnya ketahuan juga kan teman-teman. Kemarahan Yola tak terbendung lagi. Untung ditahan oleh Rina untuk meredakannya dan mengajaknya pulang. Malas ribut teman-teman, makanya diajaknya pulang tuh teman-teman. Sepulangnya Yola di rumah, Herman suaminya menyusun baju untuk pergi meninggalkan istrinya begitu saja. Tapi istrinya tidak mau teman-teman, karena rasa sayangnya terhadap suaminya. Sedih hatinya ditinggalkan begitu saja oleh suaminya itu. Padahal pesan dari saran orang tuanya untuk mempertahankan hubungan mereka apapun yang terjadi teman-teman. Semua itu hilang ketika kesedihannya dihapus oleh anak kesayangannya untuk menenangkan ibunya yang sedang bersedih hatinya teman-teman. Ya karena ditinggalkan ayah ya teman-teman, makanya seperti itu. Ternyata salah. Dewi wanita simpanannya itu malah memarahi Herman karena meninggalkan rumah mewah dan harta istrinya itu. Ada-ada aja ya teman-teman, yang diinginkan hanya harta nih. Herman pun membujuk wanita simpanannya itu, kamu tenang aja deh, nanti itu bakalan jadi milik kita bersama. Yang penting kita bermain kuda-kudaan dulu malam ini ya. Malam hari di taman, di keheningan malam, Yola menyendiri merenungi masalah dalam rumah tangganya itu. Ya yang jelas karena ditinggal suami ya teman-teman. Rina datang ke rumah Yola dan ternyata anaknya yang ada di rumah sendirian. Sementara Yola belum pulang ke rumah. Sudah larut malam begini teman-teman. Temannya itu menenangkan anak yang ditinggalkan ibunya yang sedang bersedih. Karena udah malam, siapa yang nggak khawatir ya teman-teman. Makanya anaknya sampai bersedih itu teman-teman. Tak disangka mamanya pulang ke rumah dan membuat hati keduanya tenang.
Ternyata mamanya hanya pergi beli obat. Tapi kok lama ya teman-teman, beli obatnya sampai larut malam. Padahal dia menenangkan pikiran. Di suatu malam, tangis dari anaknya Yola terdengar keluar hingga membangunkan tetangga yang ada di sekitar. Benar saja, semua sudah terlambat karena